Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke teman-teman, selamat datang di channel ini ya. Kita akan belajar bersama seputar lambung ya. Barangkali pengalaman-pengalaman dari saya dan dari teman-teman semua ini bermanfaat ya. Jadi bisa memberikan wawasan ya, atau memberikan pengalaman ya, atau memberikan apa istilahnya pencerahan ya, sehingga kita bisa mengatasi sendiri ya keluhan-keluhan lambung yang sedang kita alami. Oke, di video kali ini teman-teman ya, saya akan membahas tentang ini. Mengapa ya orang yang mengalami keluhan seputar lambung, jika kita bandingkan zaman dulu ya, zaman kakek nenek kita ya, era-era tahun 80 90-an lah, jangan 80 terlalu terlalu jauh ya, karena saya sendiri kelahiran 80-an ya. Di tahun 90-an aja deh, 90-an lah ya. Mengapa dengan sekarang era tahun 2000-an ya, itu banyak yang mengalami keluhan seputar lambung ya. Ketika saya kecil ya, saya mengamati beberapa keluhan lambung itu minim banget, minim sekali. Dan apa? Kalau saya melihat foto-foto atau video orang-orang zaman 90-an ya, itu relatif langsing-langsing teman-teman. Dibandingkan dengan sekarang ya. Sekarang itu banyak yang mohon maaf ya obesitas ya, seperti saya. Saya sendiri juga sedang mengalami obesitas, sedang berjuang lah. Sekarang udah di istilahnya 79 kilo, udah menuju apa ideal ya. Dan saya pernah sampai di 105 kilo. Apakah ada yang salah teman-teman ya dalam keseharian kita ya? Kalau menurut saya iya. Ada yang salah atau istilahnya kurang tepat lah ya. Dalam apa teman-teman? Konsumsi kebiasaan makanan kita. Oke, kita bahas makanan apakah itu ya, langsung saya fokuskan aja ya, yaitu makanan bertepung terigu atau gandum. Oke teman-teman ya, gandum ya itu dulu ya saat saya kecil itu masih sangat jarang sekali digunakan. Orang tua saya masih umum untuk menyajikan makanan itu ya masih ikan ya, ayam ya, jeroan, tempe, tahu. Jarang sekali menggunakan olahan dari tepung terigu. Itu poin yang pertama. Kemudian teman-teman ya, poin yang kedua, aneka snack-snack ringan dulu sudah ada, namun sangat jarang sekali. Oke, kemudian bandingkan dengan era sekarang. Di berbagai macam sudut ya, sudut perkotaan atau sudut keramaian ya, jajanan-jajanan yang disajikan ya, itu hampir semuanya ya, itu menggunakan tepung terigu. Selain karena tepung terigu itu harganya murah, kalau kita beli yang karungan itu harganya sangat jauh. Jika kita membeli yang pak-pakan per kiloan itu ya, tahu ya yang per pakan kiloan itu ya. Nah, itu menjadi margin ya atau keuntungan yang besar gitu ya. Jadi kita sebut aja contohnya beberapa makanan ya, seperti mohon maaf ya, martabak manis ya. Itu full dari tepung. Saya dulu pernah jualan. Saya pernah jualan dulu ya. Jadi saya tidak menyangkal bahwa memang martabak manis itu full tepung teman-teman, full tepung terigu, gula teman-teman. Kemudian nanti toppingnya masih menggunakan mesis-mesis ya, dan menggunakan SKM ya, susu kental manis. Nah, apakah makanan itu jelek? Menurut saya oke-oke aja jika kita konsumsi dalam konsumsi yang terbatas. Namun sekarang ini rasa yang enak ini teman-teman ya, itu menjadi kebiasaan kita, sehingga kita hampir setiap hari ya mengkonsumsi tepung terigu. Oke, hari Senin kita beli martabak manis. Hari Selasa mungkin kita beli mie ayam. Hari Rabu kita mungkin konsumsi bakso. Kemudian hari Kamis mungkin kita konsumsi batagor. Hari Jumat mungkin kita konsumsi martabak telur. Oke. Semua makanan itu adalah makanan-makanan sampingan atau makanan-makanan camilan atau makanan pendamping ya setelah kita makan nasi ya. Karena saya dulu juga seperti itu. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan jangan sering-sering makan tepung ya. Oh iya, saya tidak sering kok. Mungkin sesekali. Namun setelah saya analisa ya di kebiasaan saya dulu ya, ternyata hampir setiap hari kita itu makan tepung terigu. Oke. Kemudian apa sih masalahnya?
Permasalahannya adalah tepung terigu itu terbuat dari gandum. Gandum adalah produk tidak asli Indonesia ya. Kita impor ya, kita impor. Kemudian gandum itu mengandung protein gluten. Nah, protein gluten itu dalam beberapa kasus ya yang ada di Nusantara ini ya, itu tidak cocok untuk pencernaan kita ya sebagai orang asli Indonesia, teman-teman ya. Dan biasanya itu dia berdampak di umur sekian karena konsumsi yang terlalu banyak disertai dengan makanan berpengawet ya, di situ istilahnya itu makan berpengawet itu teman-teman ya, dia itu ada senyawa-senyawa kimia ya yang istilahnya jika kita konsumsi dalam jangka waktu panjang dan sering itu menimbulkan peradangan pada tubuh kita. Protein gluten itu juga kurang bagus untuk pencernaan kita. Konsumsi dalam jangka waktu panjang atau terlalu banyak menyebabkan peradangan di usus halus kita, namanya sindrom usus bocor atau leaky gut. Apakah itu benar-benar? Karena saya mengalami itu. Setelah saya menjaga pola makan saya berangsur-angsur sembuh, teman. Ya. Dan banyak dari teman-teman kita yang mengalami hal yang serupa dengan saya sehingga saya mengajak teman-teman untuk menjaga pola makan, menghindari segala jenis tepung terigu yang berbahan dari gandum. Tepung asli Indonesia itu ada, namanya tepung jagung ya, kemudian tepung singkong dan tepung beras. Ini tidak bergluten, ini aman, silakan mau dikonsumsi. Nah, bagi teman-teman yang mengalami keluhan seputar lambung, alangkah baiknya jika makanan dari tepung terigu itu dipangkas, di stop dulu ya, jangan dikonsumsi itu lagi karena pencernaannya nanti menjadi berat. Coba laksanakan itu ya, bikin studi. Teman-teman harus cerdas ya, harus aktif untuk melaksanakan studi makanan apa yang cocok untuk kita dan yang tidak cocok untuk kita. Kenali kebutuhan tubuh kita, mana yang oke, mana yang tidak oke. Nah, laksanakan eh, pola makan tidak mengkonsumsi gluten ya atau tepung terigu itu dalam jangka waktu semisal beberapa bulan. Nanti gimana efeknya pada kesehatan teman-teman, terutama yang mengalami keluhan seputar lambung. Kalau memang di situ ada efeknya, silakan untuk dihindari total gitu ya, sehingga nanti kita tidak sakit-sakitan atau kambuh-kambuhan lagi. Oke teman-teman, seperti ini penjelasan dari saya ya, kita berusaha ini istilahnya ya, memberikan evaluasi ya atau memberikan pandangan terhadap uh, yang terjadi di sini ya, karena saya adalah pejuang GERD ya, yang mengalami GERD, anxiety, leaky gut ya, pulih di 9 bulan, pola makan bebas lagi, kambuh lagi di 4 bulan, sekarang di 1 bulan, alhamdulillah sudah pulih total. Masih ada keluhan anxiety sedikit ya, gejala kecemasan yang ya kurang sedikit lah pulih. Namun itu sangat-sangat mengganggu, terutama bagi teman-teman yang belum memahami apa itu anxiety dan dari mana munculnya, kenapa tiba-tiba muncul. Karena saat kita kontrol ke klinik teman-teman ya, umumnya akan dirujuk ke polijiwa atau ke psikolog gitu ya. Karena seperti kita merasakan aneh-aneh ya, padahal dicek up semua normal semua. Gula darah normal, tensi normal, kolesterol normal, asam urat normal, tetapi kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, pahami keluhan yang terjadi, cek video-video saya barangkali bermanfaat. Apakah ada keluhan di situ? Kalau ada silakan komen. Saya akan berusaha membalas komen-komen teman-teman semua dengan video. Namun untuk komen-komen yang belum bisa saya balas dengan video, mohon maaf ya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga video ini bermanfaat teman-teman ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.